menemukan ajaran dari orang-orang tua, ya, ada ayat yang kalau kamu amalkan, kau baca ini tiap pagi, tiap petang, atau dalam sholat, atau sudah sholat baca ini, kau pasti akan mendapatkan kemuliaan, ya, kesaktian dan tanda kutip tadi itu. Laju Pak baca, Pak hafalkan sampai sekarang, ya, tidak Pak tinggal ke, tetapi ngaku kan itu Al-Quran. Nah, saya titip doa ini anak-anakku, ayat ini, silakan amalkan. Maka kamu baca agar terkenang, lalu amalkan isinya. Maka di situ pasti Allah berjanji dalam Al-Quran itu, Allah akan memberikan kamu kemuliaan, kesuksesan. Apa kehendak kamu akan Allah kabulkan. Apa cita-cita kamu akan Allah kabulkan, insya Allah. Ya, kebahagiaan dunia sampai akhirat. Di mana ayatnya? Nah, yang bawa Quran, silakan dibuka. Ayat 78 surat Al-Isra, surat ke-17, ya. Kita baru-baru ini memperingati peringatan Isra dan Mi'raj. Oke, silakan dibuka ayat 78. Ini dapat titip, titip mana aku yang kelas 12 khususnya. Ya, silakan baca itu, amalkan itu, ya. Maka insya Allah kamu akan sukses. Amin ya rabbal alamin. Kali kepacak ke Mekah bolak-balik, ya, lebih dari sekali umroh atau haji insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mulai dari sekarang ngamalkannya, Pak. Kemarin kan ngamalkannya waktu SMA sampai dengan sekarang kan, ya. Sudah ketemu? Nah, kita baca sama-sama jadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukish syamsi ila wasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Sadaqallahul azim. Nah, itulah amalkan. Ya. Amalkan itu. Baca, hafalkan, baca dalam sholat bagus karena Al-Quran ini. Ya, rakaat pertama, rakaat kedua baca ayat yang lain. Ya, silakan. Atau sudah sholat dibaca itu, dibaca. Pertama kali ngamalkannya adalah bacanya. Ya. Lalu yang kedua amalkan. Apa yang dimaksud amalkan? Amalkan itu bukan cuma dibaca berulang-ulang. Itu bukan mengamalkan namanya. Itu baru membaca. Ngamalkannya apa? Ya ngamalkan. Mempraktekkan atau melakukan apa yang diperintahkan Allah dalam ayat tadi. Yang apa anakku? Pertama, artinya aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Amalkan ini. Apa kata Allah? Dan laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Satu. Jadi kalau nak sukses, nak mulia, maka jago salat.
Sholat apa yang Allah maksudkan ini? Sholat fardu. Lihat kata Allah, aqimis sholat, dirikanlah sholat lidulukis samsi. Ya, sholat mulai dari tergelincirnya matahari. Sholat apa tergelincir matahari? Zuhur. Ya, dulu orang mengetahui kapan sholat zuhur itu ada tonggak, ada apa namanya itu, tongkat kayu. Matahari di sini belum boleh sholat zuhur. Matahari di atasnya belum. Kapan dia set tergelincir dikit, ada bayangan sebelah timur, maka sudah masuk waktu zuhur. Ini yang dimaksud Allah tergelincirnya matahari. Sampai dengan terbenam memasuki malam, kata Allah. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili, sampai masuknya malam. Apa itu malam? Malam itu Isya. Jadi Allah perintahkan kita untuk sholat zuhur, asar, maghrib, Isya. Kalau maghrib itu terbenam matahari, ya, belum malam, ya, karena masih terang di sebelah barat itu. Ada rona merah, rona apa? Oranye. Nah, kalau rona merah itu hilang nih ya, nah itulah malam namanya. Itulah masuk waktu Isya. 4 itu zuhur, asar, maghrib, Isya. Mana yang limonya? Yang limo ini luar biasa anakku. Khusus Allah sebutkan. Apa itu? Ya. Lalu kemudian Allah sebutkan wa Qur'anal fajri. Dan laksanakanlah salat subuh. Dan Allah beritahu salat subuh itu inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh ya, subuh itu disaksikan malaikat anakku. Jangan tak salat subuh, walaupun terlambat, salat baik, pokoknya salat gitu. Tapi jangan pula disengajakan nak salat jam 7, jangan. Ya, jangan tak salat subuh walaupun terlambat. Ya, jangan lupa jangan terlambat, ya, karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Tuh, satu. Yang kedua anakku, amalkan yang kedua apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan ya, maka pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud. Sholat tahajud sebelum subuh. Allah berjanji kalau kita lakukan ini, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajatmu ke makom yang terpuji. Allah berikan kemuliaan kepada kita. Dua ya, atau kita anggap satu itu. Salat. Kalau nak mulia, kalau nak cita-cita Allah akan kabulkan cita kamu, maka jaga semayang. Ya, salat 5 waktu, jangan tinggal. Yang kelas 12 itu lah wajib. Kelas 11 sebagiannya mungkin ada yang belum wajib. Ya, tapi kelas 12 sudah wajib kalau Pak yakin untuk salat 5 waktu. Jangan tinggal itu. Ya. Nah, anakku salah, kalau kepengen sakti, pengen mulia tadi, jago salat. Kalau tak semayang percuma juga, kesaktian itu hanya sebentar saja. Dalam Al-Quran Allah sebutkan orang itu sebagaikan orang yang menyalakan api di surah Al-Baqarah itu, ya. Lalu api itu terang mungkin hebat dia, tapi langsung Allah padamkan nanti set padam, maka dia akan berada dalam kegelapan yang sangat gelap. Pasti akan seperti itu. Tidak abadi kesaktiannya itu, ya. Jadi jago semayang, sholat wajib terutama, tambahi dengan fatahajjad bihi. Yang kedua, anakku, kalau kepengen sukses, amalkan ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdoa. Baca doa ini, ya. Ini doa Nabi Muhammad SAW. Baca, hafalkan. Apa doanya? Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Apa artinya? Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar
dan keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah aku kekuasaan, berikanlah aku kekuatan yang dapat. Coba sama-sama ingin Pak, agar Allah kabulkan. Rabbi adkhilni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah, baca itu. Ya. Ini doa kalau Pak ngajari orang-orang yang jamaah umroh, ini baca doa ibu-ibu di belakang makom Ibrahim. Itu bacaan di depan, di belakang makom Ibrahim, di depan Ka'bah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, keluarkan aku dari tempat keluar yang benar. Ya Allah, berikan aku kekuatan, kekuasaan, kemuliaan yang dapat menolongku. Tuh, ya. Kamu kagak nak ujian, pengen minta pertolongan Allah lah pasti. Baca doa itu. Lalu jangan dibaca baik, amalkan. Apa makna doa tadi? Allah perintahkan kita anak-anakku masuk ke tempat masuk yang benar baik. Jangan pernah memasuki tempat masuk yang salah, tempat-tempat yang salah. Kalau kamu biasa masuk ke tempat-tempat yang mulia, maka kamu akan dimuliakan. Kalau kamu biasa masuk tempat-tempat yang baik, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kamu galak masuk ke tempat yang jahat, yang buruk, tempat maksiat, maka kamu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini, contohnya ya. Anak ya. Contoh. Japri ada Japri ya? Japri Rehan ada? Ada ya? Nah, misalkan Rehan. Ya. Kapan terlihat dia ada di masjid? Kapan keluar dari dalam masjid? Maka apa yang akan tergambar dalam pandangan kita terhadap Rehan tadi? Dia orang baik. Dia mulia, orang yang hebat. Tapi coba, ketika Rehan kita lihat keluar dari tempat orang berjudi, masuk ke tempat maksiat, ya, apa yang terpikir dalam gambaran kita? Hah? Berarti Rehan itu kalau berjudi, ya kan main. Padahal dia cuma nyingok baik, ya. Padahal dia cuma ngawani baik, cuma ngancoi baik, ya. Maka pasti akan ada gambaran kehinaan dari orang lain yang melihatnya. Yang baik, ya, sidqi tadi. Jangan pernah masuki tempat-tempat yang buruk. Nah itu anak-anakku ya. Jadi amalkan ini. Lalu yang terakhir yang perlu diamalkan, ayat berikutnya yang kemarin sudah kita bahas. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Ya, galak ngaji, maca Quran, anakku ya. Baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu di dalamnya ada obat penghilang galau, kesusahan, ya, bahkan sakit fisik pun akan Allah sembuhkan dengan bacaan Al-Quran. Kita tidak mungkin bisa membebaskan diri dari kegalauan hati. Mungkin kita nanti akan menghadapi kegalauan-kegalauan itu. Masuk dah aku perguruan tinggi, maka ngajilah, macalah Al-Quran. Mudah-mudahan Allah hilangkan kegalauan kita, Allah luluskan kita. Atau kalaupun tak lulus, Allah akan tempatkan kita ke tempat itu sesuatu yang lebih baik daripada kita lulus tadi, ya. Itu bacalah Al-Quran. Ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, ya. Lalu ada yang dirahmati Allah SWT. Terakhir sekali ayat yang kita baca tadi, Allah ingatkan kita anak-anakku, ya. Kata Allah dalam Al-Quran, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Apa pesan Allah dalam Al-Quran tadi? Allah pesan, Pak pesankan juga anak-anak kelas 12. Kalau kamu sukses, kalau kamu mendapatkan apa yang kamu harapkan, yang kamu cita-citakan, jangan sombong. Ini Al-Quran tadi menyebutkan. Jangan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan
ingkar, jangan berbuat hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kesuksesan yang kamu dapatkan itu adalah hasil dari doa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu ado kendak dekat nian dengan Allah. Ya. Ketika ada keinginan, bukan main rajin ibadah. Tetapi ketika keinginan itu sudah Allah kabulkan, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kendak baik, kapanlah jadi lupa. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Aku ya, mungkin nanti padoakan yang cita-citanya nak jadi dokter. Tadi banyak digambarkan kemarin itu, yang kawin kemarin itu banyak dokter, banyak anak dokter. Ya, penganggapnya itu cita-cita kamu. Banyak yang kepengen jadi dokter. Ya, mudah-mudahan Allah SWT mudahkan sehingga cita-cita kamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pengen jadi sarjana hukum, ada juga sarjana politik, yang pengen jadi politisi dan seterusnya. Berdoa kepada Allah, amalkan ayat tadi, ya, sholat 5 waktu, berdoa dan jangan memasuki tempat yang buruk, ya. Lalu kemudian baca Quran, lalu nanti pasti insya Allah Allah akan kabulkan. Maka kalau Allah kabulkan, jangan lupa, jangan sombong, ya, jangan tidak tahu terima kasih, ya, terutama dengan para guru-guru. Ya, guru-guru kamu, mulai dari SD, SMP, SMA sampai nanti para dosen. Itu guru-guru kamu, jangan kamu lupakan. Turutlah Imam Syafi'i, anak-anakku. Imam Syafi'i itu tiba-tiba dalam sebuah perjalanan dia berhenti, turun dari dari kendaraannya, dari kudonya. Lalu dia hampiri seseorang, yang seseorang itu adalah orang biasa, kawan seperjalanannya pun tak kenal dengan dia. Bajunya biasa baik, bukan orang pejabat, bukan orang penting caknya dari bajunya tadi. Tapi Imam Syafi'i datang menghampirinya, lalu diambilnya tangannya, dia sujud, dia cium tangannya tadi. Sahabat yang ngiringkan tadi bertanya, siapa itu wahai Syafi'i? Imam Syafi'i, ngapa kau mentakzimi dia begitu luar biasa? Mengapa engkau memuliakan dia, engkau sampai sujud kepada dia? Uji Imam Syafi'i, dia guruku. Ngapa disebut guruku? Padahal tak pernah orang tadi melihat Imam Syafi'i berguru dengan orang tadi. Pernah, kata Imam Syafi'i, aku pernah, aku tak tahu apa nian perbedaan antara anjing yang dewasa dengan anjing yang belum dewasa. Dia tak tahu, dia kepengen tahu anjing ini dewasa atau belum dewasa dari mana. Maka yang menunjuk tahu guruku ini. Cak mana bu, itu anak-anak, rahasianya. Kalau kamu melihat anjing ini berarti dewasa atau belum. Ujinya guruku tadi ngenjok tahu kalau dia maka dia adalah anjing dewasa. Dewasa itu. Kalau dia tidak ngangkat kaki, berarti dia masih belum dewasa. Kalau sudah dewasa mungkin dia pengen tahu itu yang saya kan terkenal dengan hipikinya ya. Mungkin dia kepengen terkait dengan tingkatan najis dan lain sebagainya tadi. Nah, cuman itulah ilmunya yang dia dapatkan. Cuman dia tahu anjing tadi dia dewasa ngangkat kaki sebelah. Tetapi pengenangan dia, penghormatan dia kepada gurunya sampai dia dewasa, tak pernah dilupa-lupakannya. Wajarlah kalau Allah berkahi ilmu dari Imam Syafi'i. Nah, anak yang dirahmati Allah, kami guru-guru ini ngenjok ilmu itu lillahi ta'ala, insya Allah. Lillahi ta'ala. Ridho ngenjok kamu itu, ya, ilmu itu. Siapa baik, walaupun ada yang galak bermarah misalkan, ya. Nah, tetap pasti saya yakin guru-guru kamu itu menunjukkan ilmu di SMA Tanjung Batu ini khususnya dengan keadaan yang ridho, yang senang hati, suka hati, lillahi ta'ala kami tunjukkan itu. Maka ya, bukan minta kenangkan, bukan minta besarkan ya. Ingat sekali lagi ya. Ingat, tahu terima kasih dengan orang-orang yang pernah memberikan kebaikan kepadamu, terutama ilmu tadi. Untuk dalam hal ini ilmu pengetahuan yang kamu miliki tadi. Ya, walaupun kamu kaget ke depannya jadi seseorang yang mungkin bukan ilmu dari SMA ini yang kamu pakai kaget di kehidupan yang nyatanya. Mungkin ya.
Nah, seperti tapi tetap jenjang SD, SMA, SMP, SMA itu kamu lewati. Maka mereka yang pernah memberikan ilmu itu adalah orang-orang yang berjasa bagi kehidupanmu. Jangan lupakan mereka, terutama orang tua ya, agar Allah berkahi apa yang kamu dapatkan selama ini. Inilah yang dapat Pak sampaikan anakku. Ya, amalkan ya, amalkan. Aqimis sholat sampai dengan ayat yang terakhir tadi kita baca, lalu baca terus, hafalkan, lalu amalkan isinya. Apa tadi? Kita disuruhnya semayang 5 waktu, tambahi dengan sholat tahajud. Yang kedua apa tadi? Berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah, baca itu doa ya. Nah, ujian baca doa untuk ujian ini. Mudah-mudahan insyaallah nyambung juga itu. Sultan itu kemudahan kita menjawab soal, insyaallah. Baca itu ya. Nah, dan doa-doa yang lain. Lalu amalkan. Tadi isinya jangan kita memasuki suatu tempat kecuali tempat itu tempat kebaikan baik. Kalau itulah tahu tempat buruk, gancang berlari, gancang nyau. Ya, tinggalkan tempat buruk itu. Karena kalau kamu masih memasukinya, kamu pasti akan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala atau juga dari manusia. Yang terakhir yang ketiga tadi apa? Galak-galak maca Quran. Ngaji ya, membaca Al-Qur'an, kalau baca sambil merenungi maknanya. Doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas ilmu yang sudah kamu dapatkan selama ini, dan Allah berikan kemudahan bagi kalian semua, terutama anak-anakku yang kelas 12 untuk melanjutkan ke jenjang yang berikutnya ya, sampai cita-cita kamu dikabulkan atau tercapai. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang Pak dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah kita mohon rahmat dan ampunannya. Billahi bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.